Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu ada Fakri Dwi Aulia dengan nomor BP 2010833007. Yang kedua Irfan Pratama dengan nomor BP 2010833009. Yang ketiga ada Gebi Melsa Orada dengan nomor BP 2010833011. Yang keempat ada Rizky Nelma Hendra Putra dengan nomor BP 2010833013. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang kasus disintegrasi dan integrasi sosial di Indonesia yang bertemakan konflik dan resolusi kasus Kalimantan. Disintegrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan tidak bersatu padu, terpecah belah, hilangnya keutuhan dan persatuan, serta perpecahan. Dalam ilmu sosiologi, disintegrasi diartikan sebagai suatu proses perpecahan suatu kesatuan menjadi bagian-bagian kecil yang terpisah satu sama lain. Integrasi didefinisikan sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda satu sama lain dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola masyarakat yang memiliki fungsi kompatibilitas. Tragedi Sampit tahun 2001. Konflik Sampit adalah salah satu konflik antar etnis yang terjadi di Indonesia. Konflik Sampit ini melibatkan suku Dayak yang merupakan penghuni asli Pulau Kalimantan dan suku Madura yang merupakan pendatang di wilayah Sampit. Baik, selanjutnya latar belakang terjadinya tragedi Sampit. Yang pertama, transmigrasi suku Madura ke Kalimantan. Suku Madura tiba di Kalimantan melalui program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial Belanda, yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya, pembakaran rumah salah seorang suku Dayak. Terdapat beberapa versi mengenai penyebab insiden kerusuhan tahun 2001. Salah satu versi mengklaim bahwa ini disebabkan oleh pembakaran sebuah rumah Dayak. Versi lain mengatakan bahwa kebakaran ini disebabkan oleh warga Madura dan kemudian sekelompok anggota suku Dayak mulai membakar rumah-rumah di permukiman Madura. Selanjutnya, upaya saling membela diri. Profesor Yusuf atau Asosiasi Masyarakat Dayak menyatakan bahwa pembantaian oleh etnis Dayak dilakukan demi mempertahankan diri setelah beberapa anggota diserang oleh etnis Madura. Warga Dayak disiksa dan dibunuh oleh sekelompok warga Madura setelah sengketa judi di desa Kerengpangi pada 17 Desember tahun 2000. Selanjutnya, akibat dari terjadinya konflik Sampit. 1. Sengketa tanah milik orang Dayak yang dilakukan oleh warga Madura. 2. Rasa etnosentrisme yang kuat. 3. Pembunuhan awal dilakukan oleh warga Madura. 4. Keserakahan orang Madura. Dampak dari konflik Sampit. Yang pertama, hilangnya harta benda. Konflik ini mengakibatkan lebih dari 100.000 orang warga Madura kehilangan tempat tinggalnya. Yang kedua, banyak korban jiwa berjatuhan konflik Sampit ini dari 500 kematian. Yang ketiga, retaknya hubungan antara suku. Konflik ini mengakibatkan putusnya hubungan tali silaturahmi. Yang keempat, menghambat kerjasama. Resolusi konflik Sampit. Yang pertama, menerjunkan satuan pengamanan dari Polri dan TNI ke lokasi kerusuhan. Yang kedua, melakukan tindakan persuasif dan preventif terhadap kelompok yang bertikai. Yang ketiga, pemerintah dengan meningkatkan keamanan, mengevakuasi warga. Yang keempat, pemerintah perlu segera merehabilitasi mental warga Dayak dan Madura.